Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya, Mr. Awang, dalam pembahasan soal-soal UTBK, tentunya di materi matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai soal UTBK yang berhubungan dengan materi program linear ya. Kita akan bahas satu soal, tapi ada satu soal tambahan yang berkenaan dengan pengerjaan soal program linear, tetapi kita akan dekati dengan garis lidik ya, alias menggunakan M ya. Jadi kita anggap sebuah gradien atau garis lidik lah gitu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu soalnya itu seperti apa ya. Di soalnya itu kita lihat dulu soal nomor 5 ya. Kita hanya punya satu soal di sini. Kita nanti akan tambah satu soal yang lainnya. Kita ingat dulu materi program linear. Sebenarnya dasar dari program linear adalah kita harus tahu dulu tentang persamaan garis lurus ya. Jadi kalau kita tidak mengenali persamaan garis lurus, maka kita susah mengerjakan program linear. Kita harus punya bekal mengenali garis persamaan seperti apa, atau kebalikannya, persamaan garisnya seperti ini, gambarnya seperti itu. Nah, kita ingat dulu ya. Jadi kalau kita punya garis seperti ini, diketahui gradien sama sebuah titik, maka kita bisa menyusunnya menjadi persamaan garis seperti ini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Seperti itu. Kemudian ketika diketahui dua buah titik, kita bisa menyusunnya dengan menggunakan rumus ini. Kemudian juga diketahui juga misalkan ini adalah titik 0, A dan ini adalah titik B, 0. Lalu kita bisa menyusun rumus persamaan garisnya dengan menggunakan rumus AX plus B sama dengan AB. Ini yang sering digunakan ya, karena sering keluar dalam soal-soal optimasi. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengenali pertidaksamaan linearnya. Kita biasanya bisa menggunakan titik selidik. Titik selidik itu kita ambil dengan titik yang di luar garis yang mau kita selidiki ya. Kita ambil di sini boleh, atau di bawah boleh, atau dimanapun boleh, asal tidak dilalui garis yang merah ini. Ada rumus singkat ya, kalau kita punya persamaan garis atau garis yang melewati titik 0, A dan B, 0, alias persamaan garis X plus B sama dengan AB. Kalau arsirannya di kanan bawah, kanan bawah seperti ini, maka ini kurang dari sama dengan. Kalau arsirannya berada di kanan atas, atau di kiri bawah, sekarang kanan atas, maka tandanya lebih dari sama dengan. Kalau nanti punya keadaan khusus ya, ini bukan garis lurus, merah ini bukan garis lurus, tapi putus-putus, maka kita hilangkan sama dengannya. Begitu juga dengan yang gambar ini. Ini bisa kita jadikan sebuah patokan untuk mengerjakan soal-soal program linear ya. Ini bisa dicatat saja kalau kalian lupa. Kemudian kita bisa menentukan fungsi objektifnya, nilai maksimum dan nilai minimumnya. Itu menggunakan yang pertama adalah metode titik uji ya. Ini yang sering digunakan dalam mengerjakan soal-soal program linear ya. Sering banget dikerjakan pakai cara ini ya. Bagaimana caranya? Misalkan kita sudah mempunyai himpunan pensil seperti ini, maka kita bisa mengujinya dengan menggunakan titik uji yang di sini ya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ada 4 titik uji. Yang maksimum yang mana? Biasanya yang bagian titik 0, A atau G, 0 atau titik potong antara garis yang satu dengan yang garis yang lain, alias titik potongnya adalah X, Y. Jadi kita punya biasanya 3 titik selidik ya, kalau itu maksimum. Kalau yang di titik sini jarang langsung dicari karena apa? 0,0 dijadikan apapun dia tetap 0 ya. Kecuali nanti ada konstantanya. Ya pasti jadinya minimum, padahal yang kita cari adalah maksimum. Kemudian yang kedua,
Kalau yang dicari adalah tujuan minimum ya, kita bisa mencarinya dengan menggunakan titik selidik ya, atau titik uji ini ya. Dicoba saja yang paling kecil yang mana. Itu yang sering kita gunakan ketika mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Kita juga punya metode lain, yaitu dengan menggunakan metode garis selidik ya. Nah, ini bisa dicoba-coba memecahkan soal-soal yang tipikalnya menggunakan garis selidik. Contohnya adalah soal-soal yang fungsi tujuannya itu biasanya kan 2x plus 3y min 5, seperti itu kan. Kalau yang seperti ini ternyata salah satunya, misalnya 2x plus SY, S-nya berapa? Nah, kita disuruh mencari. Yang seperti itu biasanya kita gunakan rumus ini, MZ, M ya. M-nya itu bukan berarti sebuah gradien, hanya sebuah rumus saja. Karena kalau gradien nanti hasilnya adalah negatif, dan nanti tanda-tanda ini tidak akan berlaku semuanya. Jadi kita gunakan rumus-rumus ini, MZ. MZ itu mengacu pada fungsi tujuannya adalah R per S, koefisien X dan koefisien Y-nya itu bagian koefisien X-nya ditaruh di pembilang ya. Begitu juga dengan garis-garis yang lain, misalkan ada 2 garis seperti ini, maka kita bisa membuat M yang pertama adalah MG, M yang kedua adalah MH ya. Sementara MZ-nya adalah M dari fungsi tujuan. Oke, kalau keadaannya seperti ini, MZ, MG, MH itu berturut-turut dari yang kecil ke yang besar, maka pasti kita harus harus membuat seperti ini gambarnya ya. Kalau dibuat gambarnya langsung kelihatan, tapi kita nanti berusaha untuk tidak membuat gambarnya. Oke. Nah, ciri-cirinya seperti ini ya. Ketika MZ kurang dari MG kurang dari MH, maka maksimumnya ada di perpotongan antara garis G dan sumbu Y. Nah, seperti ini ya. Garis G dan sumbu Y. Begitu juga dengan jika MG kurang dari MZ kurang dari MH, maka titik potongnya atau titik untuk menghasilkan nilai maksimum ada di perpotongan antara garis G dan garis H. Nah, seperti ini. Yang terakhir, ketika MG kurang dari MH kurang dari MZ, maka nilai yang menghasilkan atau titik yang menghasilkan nilai maksimum ada di perpotongan antara persamaan garis atau garis H dengan sumbu X atau yang Y,0 ini ya. Kita bisa membuat acuan, setidaknya bisa membuat acuan. Contoh, bukan contoh ya, belum contoh. Ini tadi untuk yang tujuan maksimum. Sekarang untuk tujuan minimum, ini juga ada 3 keadaan. MZ kurang dari MG kurang dari MH, maka keadaannya seperti ini ya. Dihafalkan saja ini. Oke. Akan lebih jelas ketika kita menjumpai sebuah soal ya. Kita menjumpai sebuah soal. Nah, contoh soal SBMPTN tahun 2011. Fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan cx plus 4y. Kita tulis dulu lah. Nah, ini kita tandai aja sebuah z ya. Z sama dengan fx, y sama dengan cx plus 4y. Dari sini kita bisa mencari mz. MZ adalah koefisien X bagi koefisien Y. Berarti ini C per 4. Seperti itu. Kemudian garis yang pertama, bukan garis aja, kita tulis aja lah.
daripada menandai. 2x plus y lebih dari sama dengan 10. Nah, ini kalau lebih dan lebih ini biasanya fungsi yang mencari nilai minimum. Dari sini kita bisa mencari M1 ya. Karena kita nggak tahu ini garisnya G atau H, nah kita pakainya M1 saja. M1 adalah koefisien dari X2, ya. Koefisien dari Y adalah 1. Alias ini 2/1 ya. Kemudian yang kedua adalah X plus 2Y lebih dari sama dengan 8. Kita tandai sebagai M2. Koefisien dari X-nya adalah 1, koefisien dari Y-nya adalah 2. Nah, seperti ini. Oke, nilai minimumnya di 4,2. 4,2 itu tidak ada nol-nolnya sama sekali ya. Berarti ini kemungkinan, curiganya itu merupakan titik potong di antara dua ini ya, 2x plus y sama dengan 10 dan x plus 2y sama dengan 8. Nah, kita cek dulu. Titik potong antara 2x plus y sama dengan 10, x plus 2y sama dengan 8. Kita eliminasi ya, kita eliminasi saja. Ini kali 1, ini kali 2. 2x plus y sama dengan 10, 2x plus 4y sama dengan 16. Oke, kita kurangkan saja. Ini jadi min 3y, ini jadi min 6. Sehingga y-nya sama dengan 2 min 6 bagi min 3. Karena y-nya 2, kita bisa mencari x-nya dengan menggunakan x plus 2y sama dengan 8. X plus 2y sama dengan 8 ya. Kemudian kita masukkan saja y sama dengan 2x plus 2 kali 2 sama dengan 8. Berarti x-nya sama dengan 8, kurangi 2 kali 2, 4 ya. 8 kurangi 4 sama dengan 4. Nah, betul kan ini? Dari sini bisa ditarik sebuah, bisa ditentukan sebuah titik ya, 4,2. Ternyata 4,2 ini merupakan titik potong antara dua garis yang fungsi kendala ya. Artinya kalau titik potong, ini tadi yang minimum ya, titik potong ini pasti MZ-nya berada di tengah, tengah-tengah antara MM yang lain ya. MG kurang dari sama dengan MZ kurang dari sama dengan MH. Nah, sekarang kita urutkan. Kita urutkan dulu. Yang paling kecil setengah sama 2/1. Lebih kecil setengah kan? Yang satunya adalah 2/1. Kita lihat karena ini nilai minimumnya di titik potong, maka C/4-nya itu pasti berada di tengah. Jadi pada intinya ini adalah M2, ini M1, ini MZ. Kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan. Nah, berarti kita akan mengatur seperti ini. Kalau sudah, maka ini kita samakan penyebutnya dengan cara apa? Yang bagian ruas kiri dikalikan supaya atas dan bawah dikalikan supaya bagian penyebutnya adalah 4 ya. Ini kalikan 2 saja, seperti ini. 2/4 kurang dari sama dengan C/4 kurang dari sama dengan ini 8/4. Nah, berarti kita bisa melihat bisa menarik kesimpulan 2 kurang dari sama dengan C kurang dari sama dengan 8 ya. Jadi jawabannya ini 2 kurang dari sama dengan C kurang dari sama dengan 8. Ini coretnya. Nah, betul. Jawabannya adalah D. Sesimpel itu ya, dengan menggunakan pendekatan garis lidik. Jadi kita kalau ini merupakan titik potong, maka kita pakai yang fungsi kendalanya ada di tengah. Oke, seperti itu. Mungkin untuk soal-soal yang lain, temukan sendiri, coba kerjakan pakai metode ini, garis lidik ya. Insya Allah nanti bisa. Oke, untuk soal yang sudah ada di
Udah ada di soal ya, soal ini ya, kita akan bahas. Pastinya ini soal hitungan ya, jadi kemungkinan pakai titik ya, di apa tadi metodenya titik uji ya, betul, titik uji. Langkah pertama untuk mengerjakan soal itu, soal nomor 5 dari yang soal-soal tadi ya, adalah melukis fungsi-fungsi kendalanya. 2x min y lebih dari sama dengan 0. Nah, 2x min y lebih dari sama dengan 0. Bagaimana kita mencarinya? 2x min y sama dengan 0 itu grafiknya seperti apa ya? Nah, kita bisa membuat kotak-kotak ya. Ini sebenarnya seperti pelajaran waktu SMP. Terlalu kecil kotaknya kayaknya. Nah, oke. Ini X, ini Y ya. Kita coba ketika X-nya 0, maka Y-nya juga 0 pasti. Nah, tapi ketika X-nya sama dengan 1, nah, maka 2 kali 1, Y-nya pindah ruas ke sana, berarti sama dengan Y. 2X sama dengan Y, berarti 2 kali 1, 2. Nah, seperti ini. Kalau masih bingung, coba aja dimasuk-masukin. 1 kali 2, 2 kurangi 2 sama dengan 0. Oh, ternyata cocok. Berarti ini bisa kita gunakan untuk menggambar garis melewati 0,0 dan 1,2. 0,0 berada di sini, 1,2 berada di sini. Nah, kita tarik garis, semoga bisa lurus. Susah banget ini garisnya. Nah, dikira-kira saja lah. Nggak pas ya ternyata ya. Kira seperti ini terus. Ini. Nah, ini garis Y sama, maaf, 2x min Y sama dengan 0. Kita sudah punya garisnya ya. Yang kedua adalah X plus Y sama dengan 6. X plus Y sama dengan 6. Nah, dengan cara tadi ya, kita lihat, nah, pakai cara ini ya, X plus Y sama dengan 6, berarti X yang sama dengan 6, Y yang sama dengan 6 ya. Seperti itu. X sama dengan 6, atau X-nya 6 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya. Y-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Kita tarik garis. Nah, susah banget ini garisnya ya. Tidak usah terlalu tepat ya. Karena ini nggak pakai penggarisnya. Oke, ini X plus Y sama dengan 6. Oke, satu lagi. Y sama dengan 2 ya. Y lebih dari sama dengan 2 ini ditulis gini saja. Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Sekarang kita akan menandai wilayah-wilayahnya. Saya akan tandai dengan warna lain saja ya. Misalkan warna apa ya? Warna oranye aja. Oke. Ada apa ya enaknya ya? Pakai highlighter ya. Highlighter juga bisa ini. Sekarang kita cek ya. X plus Y kurang dari sama dengan 6. Berarti kurang dari ya. Nah, seperti tadi ya. X plus Y kurang dari sama dengan 6. Nah, kurang dari berarti di bawahnya adalah HP. Nah, tapi kita akan mencoba dengan cara lain arsirnya. Kalau di bawahnya HP, maka yang tidak HP kita arsir saja ya. Nah, jadi yang ini bukan HP. Ya, saya arsir kuning ini bukan HP. Oke. Selanjutnya, Y lebih dari sama dengan 2. Berarti HP-nya di atas. Lebih dari sama dengan 2. Di atas ya. Y sama dengan 2 kan ini ya. Y lebih dari sama dengan 2 kan di atas. Saya hapus dulu.
Oke, di atas. Berarti yang kita aksir yang bawah ya, karena yang HP-nya di atas. Karena yang kita aksir yang bukan HP. Nah, berarti ini kan semuanya diarsir ya. Semuanya diarsir. Ini juga sama, ini semuanya diarsir. Karena ini bukan HP. Nah, oke, lanjut. Nah, sekarang kita baca highlighter. 2x min y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita coret-coret aja lah. Coret-coret. Pakai merah lagi ya. Kita lihat 2x min y lebih dari sama dengan 0. Kita coba titik ini apakah di HP apa tidak ya. Nah, kita coba titik 1,0. Titik 1,0 itu di sini ya. Titik 1,0. 2x min y titik-titik 0 ya. Kita masukkan 2 kali 1 min 0 titik-titik 0. 2 kali 1 2 sama 0 banyakkan mana? Lebih dari ya. Nah, ternyata benar lebih dari. Maka bagian yang bawah sini semuanya adalah sebuah HP. Nah, kita akan arsir yang atasnya ya, atau yang kirinya ya, yang bukan HP. Jadi seperti ini nanti hasilnya. Ini saya tebali dulu yang batas-batas antara HP dan tidak HP. Nah, seperti ini. Nah, nantinya akan membentuk wilayah yang belum diarsir sama sekali. Itulah himpunan penyelesaian dari 2x min y lebih dari sama dengan 10, x plus y kurang dari sama dengan 6, dan y lebih dari sama dengan 2. Sekarang kita akan kerjakan ya. Oke. Oke, ini saya hapus dulu. Kita punya 3 titik uji ya. Titik uji yang pertama, nah ini saya lupa menandai, ini adalah wilayah himpunan penyelesaian. Titik uji pertama yang di A ini, titik uji kedua yang di sini, titik uji ketiga yang di sini C. Nah, kita akan mencari tahu titik A itu koordinatnya apa ya. Titik A itu titik potong antara x plus y sama dengan 6 dan y sama dengan 2. Nah, berarti kita cari di sini saja ya. Titik A itu bagaimana? Berarti ini titik potong antara y sama dengan 2. Oh, maaf. Berarti titik potong antara y sama dengan 2 dan 2x min y sama dengan 0. Berarti 2x min y sama dengan 0 dan y sama dengan 2. Kita masukkan saja 2x min y ini sama dengan 2, 2x min 2 sama dengan 0. Alias 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Berarti ini titik potongnya, titik A-nya adalah 1,2. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan titik C? Titik C itu titik potong antara x plus y sama dengan 6 dan y sama dengan 2. Berarti x plus 2 sama dengan 6 ya. Berarti x-nya sama dengan 4. Sehingga titik C adalah 4,2. Kita sudah dapat titik A dan titik C. Sekarang kita kerjakan, kita cari tahu titik B itu apa namanya? Titik B itu koordinatnya apa ya? Titik B. Titik B itu perpotongan antara 2x min y sama dengan 0 dan
X plus Y sama dengan 6. X plus Y sama dengan 6. Ini bisa kita eliminasi, bisa juga kita substitusi ya. Bagaimana cara substitusinya? 2x min y sama dengan 0. Ini kita ini kita ganti dulu menjadi 2x sama dengan y kan? Seperti itu. Sehingga x plus y sama dengan 6. Y-nya itu sama dengan 2x, berarti x tambah 2x sama dengan 6. Berarti 3x sama dengan 6. Berarti x-nya sama dengan 2. Kalau x tambah y sama dengan 6, sementara x-nya sama dengan 2, 2 plus y sama dengan 6, maka y-nya adalah 4 ya. Nah, jadi untuk mencari b, saya tuliskan di sini saja. Berarti b-nya nanti ketemu. B-nya adalah, langsung saya tulis saja di sini, yaitu 2,4. C-nya adalah, tadi kita dapat 4,2. A-nya adalah, saya hapus A-nya. A-nya adalah 1,2. A-nya 1,2. Nah, seperti itu. Kita akan menentukan titik mana yang minimum. Nah, kita tulis dulu ya, A1,2, A1,2, B-nya adalah 2,4, C-nya adalah 4,2. Kita uji ketiga titik itu ke fungsi tujuan ya, itu Z sama dengan 3x, 3x-nya 1, 3 kali 1 min 2 kali y, y-nya adalah 2, tambah 4. 3 min 4 tambah 4, berarti 3 ya. 3 kali 2 min 2 kali 4 tambah 4. 6 min 8, berarti min 2 tambah 4 sama dengan 2. Nah, oke, kita semakin melihat nilainya semakin kecil. Apakah yang bagian C ini semakin kecil atau malah lebih besar? Kita lihat saja. 3 kali 4 min 2 kali 2 kali 4 ya, salah. 2 kali 2 tambah 4. 4 min 4 habis, tinggal 3 kali 4, 12. Nah, ini kelihatan ya. Ini adalah nilai minimumnya, yaitu sama dengan 2. Nah, itu jawabannya. Capaian dari kalian seperti apa ya? Ini harusnya kalau yang soal seperti ini benar semua ya. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Oh, hanya 40,3%. Ada banyak pertanyaan di sini mungkin. Mungkin ada hubungannya dengan menghitungnya terlalu lama ya. Mungkin bisa diabaikan atau ngawur ya. Hati-hati saja. Jangan sampai ngawur di soal-soal UTBK ya. Nah, upayakan yang seperti ini bisa dihitung juga. Dengan semakin banyak latihan, nanti menghitungnya akan semakin cepat ya. Terima kasih. Kita sudah bahas soal-soal tentang program linear, tentunya di soal-soal UTBK ya. Kita akan jumpa lagi pada pembahasan soal UTBK di materi yang lainnya, pada latihan soal yang sebelumnya tentunya. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa untuk tetap tinggalkan kemampuan kamu dalam mengerjakan soal UTBK supaya skor kamu bisa optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.